Haji Ramdan dikenal sebagai pengusaha sukses di kampungnya. Rumah mewahnya berdiri megah di kawasan elit, mobil-mobil mewah terparkir di depan, dan istri anggun bernama Bu Yanti selalu di sampingnya, tampil sempurna di setiap kesempatan. Semua orang mengenalnya sebagai sosok dermawan, sering tampil di acara keagamaan, dan selalu dilihat membantu sesama, terutama saat bulan Ramadan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Ramdan belum pernah sekalipun salat. Setiap kali acara keagamaan digelar, Ramdan selalu menjadi bintang tamu. Seringkali, dia yang menjadi pembicara di atas panggung, berbicara tentang pentingnya beribadah dan membantu sesama. Namun, di balik itu, Ramdan merasa kosong. Ia merasa bahwa semua yang dilakukan hanyalah sebuah pertunjukan untuk menjaga citra di depan orang banyak. Pak Haji, saya benar-benar kagum dengan semua yang Bapak lakukan untuk masyarakat, puji seorang pengusaha muda, Hamid, yang baru saja menyelesaikan bisnis dengan Ramdan. Ramdan tersenyum tipis, iya, memang sudah seharusnya kita berbagi, Hamid. Hanya dengan itu kita akan dihormati. Namun, dalam hati Ramdan, ada suara yang terus mengganggu. Apa gunanya semua ini jika hati tetap hampa? Ucapan-ucapan yang ia sampaikan terasa tidak lebih dari sekadar kata-kata kosong. Ia tidak merasa memiliki kedamaian yang sejati, meski ia sudah mendapat segala penghormatan dan pujian dari masyarakat. Suatu malam, Ramdan duduk di ruang kerjanya, menatap deretan foto-foto dirinya yang terpasang di dinding. Di salah satu foto, ia berdiri di samping seorang ustaz terkenal, berpose di depan masjid megah yang baru saja diresmikan. Semua orang memujinya. Namun, semakin ia memandang foto-foto itu, semakin ia merasa tidak nyaman. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup ini? Tiba-tiba, suara dari televisi menarik perhatiannya. Di layar, seorang pengusaha sukses yang baru pulang haji diwawancarai. Dia bercerita tentang bagaimana haji telah mengubah hidupnya, tentang bagaimana ia merasa lebih dekat dengan Allah setelah menunaikan ibadah tersebut. Ramdan merasa tertarik. Haji, itu adalah kata yang selalu terdengar agung, penuh dengan kesan religius dan prestisius. Dalam benaknya muncul sebuah pemikiran yang cukup menggelitik. Jika aku pergi haji, aku bisa jadi lebih dihormati. Aku akan semakin dihargai sebagai orang yang saleh. Itu pasti akan meningkatkan citra bisnisku. Esok harinya, Ramdan memutuskan untuk berbicara dengan Bu Yanti. Istrinya yang selama ini selalu mendukung, tanpa banyak bertanya tentang kehidupan pribadinya, kali ini menatapnya dengan serius. Yan, aku memutuskan untuk berangkat haji, kata Ramdan dengan percaya diri. Bu Yanti terkejut. Haji? Mas, kau belum pernah salat? Belum pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, bagaimana bisa? Ramdan mengangkat bahu. Itulah mengapa aku ingin melakukannya. Aku akan menjadi haji yang paling berpengaruh di kota. Semua orang akan melihatku dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Bu Yanti terdiam. Ia tahu betul bahwa Ramdan tidak pernah menyentuh mushaf, apalagi melakukan salat wajib setiap hari. Tapi ia juga tahu bahwa suaminya selalu mencari cara untuk meningkatkan status sosialnya. Apakah haji harus seperti itu, Mas? Bu Yanti bertanya, namun suaranya tidak terdengar meyakinkan. Ramdan tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Yan, ini adalah kesempatan besar. Semua orang yang sudah berangkat haji dipandang lebih mulia. Hanya dengan begitu, aku bisa benar-benar dihormati. Orang-orang akan melihatku bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai orang yang punya nilai agama. Itu penting. Bu Yanti hanya bisa terdiam, menahan perasaan yang semakin bertambah. Ia khawatir bahwa Ramdan hanya akan menjadikan ibadah haji sebagai panggung pencitraan semata, bukannya panggilan hati yang tulus. Namun, tak ada yang bisa mengubah keputusan Ramdan. Dalam waktu singkat, segala persiapan untuk keberangkatannya pun dilakukan. Ia memesan paket haji eksklusif yang termasuk transportasi mewah, hotel berbintang, dan segala kemudahan yang bisa ia dapatkan. Tidak ada ruang untuk ketidaksempurnaan, semuanya harus sempurna,
seperti yang selalu ia inginkan dalam hidupnya. Di depan cermin, Ramdan memandang dirinya yang sedang mengenakan pakaian haji yang baru dibelinya. Ia merasa percaya diri. Haji ini akan menjadi tonggak besar dalam hidupnya. Ia sudah membayangkan bagaimana setiap foto di Tanah Suci akan mengisi media sosialnya, membuatnya semakin dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, ada satu hal yang ia lupakan, ibadah haji bukan sekadar tentang tampil baik di mata orang lain. Dan perjalanan itu, perjalanan yang dimulai dengan niat untuk mencari gengsi, akan segera membawa Ramdan pada ujian yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di hari keberangkatannya, Ramdan mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat matang. Setiap detil perjalanan haji telah diatur dengan cermat. Mulai dari pemilihan busana haji yang tampak elegan hingga tim dokumentasi yang siap merekam setiap langkahnya. Tidak ada ruang untuk ketidaksempurnaan, semuanya harus terlihat sempurna. Semuanya harus bisa dipamerkan kepada dunia. Di bandara, Ramdan tampak sangat percaya diri. Ia mengenakan pakaian haji terbaru yang disesuaikan dengan tren terbaru, lengkap dengan aksesori yang menambah kesan eksklusif. Tim dokumentasinya sudah siap dengan kamera canggih, siap untuk mengabadikan setiap momen yang dianggap penting. "Pak Haji, foto-foto dulu di sini, dong," teriak seorang penggemar yang kebetulan melihatnya. Ramdan tersenyum, memberikan pose terbaiknya, meskipun di dalam hatinya, ia lebih merasa seperti sedang menjalani sebuah pemotretan daripada persiapan ibadah. "Iya, Pak Haji, pasti banyak yang nunggu foto-fotonya," di media sosial Ramdan menambahkan, mengarahkan lensa kamera ke arahnya. Ramdan tersenyum lebar, merasa bangga. Ini akan jadi perjalanan besar, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk orang-orang yang mengikuti jejakku. Semuanya akan terinspirasi oleh keberangkatanku haji. Istrinya, Bu Yanti, hanya mengangguk dengan raut wajah yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa cemas, tetapi tak bisa berkata banyak. Semua yang Ramdan lakukan seolah selalu berkaitan dengan citra dirinya. Haji, yang seharusnya menjadi perjalanan spiritual, justru menjadi proyek untuk semakin meraih pujian dari orang banyak. Setibanya di Makkah, suasana yang semestinya membawa kedamaian bagi jiwa, justru terasa sebaliknya bagi Ramdan. Tanah suci yang penuh berkah ini baginya hanya menjadi panggung untuk menunjukkan citranya sebagai haji yang paling berpengaruh di kota. Saat Ramdan tiba di depan Ka'bah, ia langsung berdiri tegak, mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Ia ingin mengabadikan momen pertama kali menghadap Ka'bah. Namun, sebelum sempat mengambil foto, seorang jamaah tua mendekatinya. "Anakku, haji bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dilihat oleh Allah. Apa yang kamu cari di sini?" tanya jamaah tua itu, matanya penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Ramdan hanya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin mengabadikan momen ini untuk dunia, agar orang tahu bahwa saya sudah menunaikan ibadah haji." Jamaah itu menggelengkan kepala, matanya menyiratkan kekhawatiran. "Jika yang kamu cari hanyalah pujian manusia, maka haji ini tidak akan memberi apa-apa. Haji adalah untuk mengubah hati, bukan untuk memamerkan diri." Ramdan sedikit terkejut, namun ia mengabaikan kata-kata itu. Bagi Ramdan, semua ini hanyalah langkah berikutnya dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan citra. Ia yakin, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencananya. Ia akan menjadi haji yang paling dihormati di kota. Malam itu, setelah sholat Isya, Ramdan merasa sedikit cemas. Di tengah kesibukannya yang terus berputar, ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang. Namun, ia berusaha untuk menepis perasaan itu. Mungkin hanya kelelahan setelah perjalanan jauh. Namun, ketika ia terlelap tidur, mimpi aneh datang menghampirinya. Di dalam mimpi, ia melihat seorang lelaki berjubah putih yang berdiri di tengah gurun pasir yang luas. Lelaki itu menoleh ke arah Ramdan, namun saat Ramdan hendak mendekat, lelaki tersebut memalingkan wajahnya dan berjalan menjauh. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ramdan mulai retak, dan suara gemuruh terdengar dari dalam bumi.
Sesuatu yang sangat besar dan mengerikan terjadi, namun Ramdan tidak bisa bergerak. Ia merasa terhimpit oleh beratnya bumi yang mengerak. Panik dan keringat dingin mulai merayap di tubuhnya. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya gemetar. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan-akan ada peringatan yang hendak disampaikan padanya. Namun, ia berusaha menenangkan diri. Hanya mimpi, tidak lebih, bisiknya pada dirinya sendiri, meskipun ia merasa perasaan aneh masih menghantui. Di luar, suara keramaian jemaah yang datang untuk melaksanakan tawaf sudah terdengar. Ramdan menghela napas, berusaha mengalihkan pikirannya dari mimpi yang mengganggu. Hari ini adalah hari penting, dan ia harus terlihat sempurna di hadapan dunia. Namun, semakin ia berusaha untuk mengejar kesempurnaan di luar, semakin ia merasakan kekosongan yang mendalam dalam dirinya. Mungkinkah ia benar-benar datang ke tanah suci untuk tujuan yang salah? Pagi hari itu, setelah melaksanakan sholat subuh dengan terburu-buru, Ramdan langsung mempersiapkan diri untuk tawaf. Ia ingin memastikan setiap langkahnya terekam dengan sempurna. Tim dokumentasinya sudah siap, dan ia bahkan sengaja mengatur posisi mereka di sekitar Ka'bah agar bisa mengambil gambar terbaik. Bagi Ramdan, setiap langkah di tanah suci adalah kesempatan untuk memamerkan dirinya. Namun, saat hendak berangkat, Bu Yanti, istrinya, terlihat semakin gelisah. Ia mendekati Ramdan dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Ramdan, kamu yakin kamu siap untuk ini? Haji itu bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga spiritual. Kamu sudah mulai merasa khusyuk dalam beribadah, atau?" tanya Bu Yanti dengan suara lirih, namun penuh ketulusan. Ramdan hanya tersenyum tipis, meski ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Tenang saja, Yanti. Semuanya akan baik-baik saja. Semua orang melihat kita, dan aku harus tetap terlihat sempurna." Bu Yanti terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu bahwa suaminya tak pernah benar-benar mengerti arti dari ibadah haji. Ia hanya berharap Ramdan bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Tapi, semakin hari, harapan itu semakin pudar. Sebelum Ramdan melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah suara kecil berbisik, namun ia cepat-cepat mengabaikannya. Hari ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya, bukan untuk merenung tentang apa yang benar-benar ia cari. Di luar, keramaian sudah semakin terasa. Para jemaah berbondong-bondong menuju tempat tawaf. Ramdan mengikuti mereka dengan langkah mantap, namun hatinya tetap kosong. Ia merasa seolah ada jarak antara dirinya dan tempat yang penuh berkah ini. Tawaf terasa seperti rutinitas, bukan momen yang sakral. Setelah beberapa putaran, Ramdan berhenti sejenak, meraih ponselnya, dan melihat sekilas foto-foto yang telah diambil. Kamera merekam segalanya dengan sempurna, namun hati Ramdan tetap hampa. Ia merasa tak ada kedamaian yang ia rasakan. Mimpi semalam kembali menghantui pikirannya, namun ia tak ingin mengakuinya. Saat itu, tiba-tiba seorang jamaah tua mendekatinya. Mata jamaah itu memancarkan kehangatan, namun juga penuh kecemasan. "Anakku, berhati-hatilah dengan niatmu. Jangan sampai perjalanan ini hanya menjadi perjalanan fisik. Ka'bah ini bukan tempat untuk mencari pujian manusia. Allah tahu hati setiap hambanya," ucapnya dengan lembut. Ramdan terdiam sejenak, namun segera mengalihkan pandangannya. "Ini hanya omong kosong," pikirnya dalam hati. Ia merasa sudah cukup memahami agama, dan ia merasa tidak ada yang salah dengan niatnya. Namun, sesuatu yang tidak ia sadari mulai menggerogoti hati dan pikirannya. Saat sedang berjalan menuju tempat sa'i, ia merasa seperti ada beban yang tak terlihat menghimpit dadanya. Ia melihat sekelilingnya, jemaah yang lain tampak khusyuk, terlihat seperti mereka benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Tapi Ramdan, ia merasa jauh sekali dari itu semua. Saat melakukan sa'i, ia merasa kakinya mulai lelah, bukan karena fisik yang terlalu capek, tetapi karena perasaan kosong yang terus menggelayuti hatinya.
Kenapa ia tidak merasa apa-apa? Kenapa tidak ada ketenangan seperti yang dikatakan orang-orang? Saat berhenti sejenak untuk mengambil air Zam-Zam, matanya tertuju pada beberapa orang yang sedang berdoa dengan khusyuk di sampingnya. Suasana hening, kecuali suara doa yang terucap dengan penuh harapan dan tangis. Ramdan merasa seolah mereka memiliki sesuatu yang ia cari, sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar. Apakah yang mereka rasakan itu bisa aku rasakan juga, pikir Ramdan, untuk pertama kalinya merasakan kebingungan yang nyata. Namun, ia menepis perasaan itu. Tidak, ini bukan saatnya untuk bertanya-tanya. Ia harus terus berjalan, terus mengejar pencitraannya. Mungkin nanti, setelah semuanya selesai, ia bisa duduk dan merenung. Di malam harinya, setelah melaksanakan sholat Isya, Ramdan kembali terlelap tidur. Tetapi kali ini, mimpi itu datang lagi, lebih jelas, lebih nyata. Tanah di bawahnya kembali retak, dan kali ini suara dari langit lebih keras. Apa yang kau cari di rumahku? Jika kau tak pernah mengingatku, suara itu terdengar lebih dalam, seakan menembus hati Ramdan. Dia terbangun dengan perasaan yang lebih berat. Bumi terasa seperti bergetar, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Namun, ia kembali mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya imajinasi. Tapi, dalam hatinya, perasaan yang tak bisa ia jelaskan itu semakin besar. Pagi harinya, udara Makkah terasa lebih panas dari biasanya. Namun langit begitu cerah, seolah menyambut para jemaah yang akan memulai rangkaian ibadah utama. Ramdan melangkah keluar dari hotel dengan pakaian ihram yang telah disetrika rapi oleh stafnya. Kamera dokumentasi menyertainya, seperti biasa, merekam dari berbagai sudut. Hari ini adalah hari besar, tawaf di sekitar Ka'bah. Begitu sampai di pelataran Masjidil Haram, matanya langsung tertuju pada Ka'bah yang berdiri agung di tengah lautan manusia. Tapi entah kenapa, hatinya masih terasa datar. Tak ada getaran haru, tak ada air mata, hanya kekosongan. Cepat ambil angle dari sisi kiri. Pastikan Ka'bah masuk penuh, katanya pada kameramannya, sambil berdiri dengan tangan dilipat, berpose seperti seorang pemimpin. Ia tersenyum pada kamera, bukan pada Ka'bah. Luruskan kain ihramnya, Pak Haji, kata asistennya sambil membetulkan kain putih yang melorot sedikit dari bahu Ramdan. Ia mengangguk, dan sekali lagi berpose, kini dengan latar belakang jamaah yang sedang bersujud. Di tengah hiruk-pikuk ibadah yang khusyuk, Ramdan seperti hidup dalam dunianya sendiri, dunia konten dan citra. Setiap langkah tawaf ia atur agar terekam, setiap putaran menjadi bagian dari dokumentasi, bukan penghambaan. Namun, ketika ia menyentuh Hajar Aswad, sekejap terasa ada hawa dingin menyentuh kulitnya. Ia sempat menarik tangannya refleks. Hah? Kenapa dingin sekali? Gumamnya, padahal udara hari itu begitu panas. Ia melihat sekeliling, tak ada yang aneh. Orang-orang tetap khusyuk, tak ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke kamera dan kembali tersenyum, menutupi kegugupannya. Setelah tawaf, mereka duduk sejenak di tepian masjid. Bu Yanti tampak lelah, namun wajahnya tenang. Ia menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Bang, coba sekali saja, salat benar-benar dari hati. Enggak perlu di-shoot. Enggak usah diposting. Coba, kita jadi tamu Allah yang benar-benar datang karena rindu, katanya lembut, penuh harap. Ramdan tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu berkata, saya sudah sampai sini, kan? Udah cukup. Namun malam itu, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seorang lelaki berjubah putih berdiri di tengah padang pasir yang luas. Di kejauhan, Ka'bah tampak menyala seperti cahaya di tengah kegelapan. Ramdan berlari ke arahnya, memanggil lelaki itu. Namun lelaki itu memalingkan wajah, menunduk, lalu menghilang perlahan. Tiba-tiba bumi di bawahnya retak. Ia mencoba berpegangan, tapi tak ada apapun untuk digapai. Ia terjatuh ke dalam celah gelap, dan suara berat bergema dari segala arah.
bukan tubuhmu yang sampai ke sini, tapi hatimu masih jauh dariku. Ramdan terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia terduduk di ranjang hotel, menggenggam tasbih kecil yang diberikan Bu Yanti sebelum berangkat. Tangannya gemetar. Ia mulai bertanya, apakah semua ini hanya mimpi, atau sebenarnya sebuah peringatan? Ia menatap jam digital di dinding. Waktu tahajud. Tapi seperti biasa, ia tidak bangun untuk itu. Ia menoleh ke arah jendela hotel yang menghadap ke arah Masjidil Haram. Ka'bah terlihat kecil dari kejauhan, tapi malam itu, entah kenapa, terasa seakan Ka'bah sedang memandang balik padanya. Ramdan memalingkan wajah, tiba-tiba merasa risih. Ia belum pernah merasa diperhatikan seperti itu. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir perasaan itu. Namun, sepanjang hari berikutnya, kegelisahan itu tak juga reda. Saat ia melangkah untuk memulai ibadah sa'i, berjalan bolak-balik dari Syafa ke Marwah, lagi-lagi pikirannya tak berada di sana. Di satu tangan ia memegang botol air, di tangan lain ia menggenggam ponsel, mengecek apakah koneksi internet cukup kuat untuk siaran langsung. Ambil voltagenya dari sisi belakang, biar kelihatan padatnya jemaah, ucapnya pelan ke kameraman yang terus mengekori. Sementara itu, Bu Yanti berjalan beberapa langkah di belakang. Nafasnya mulai berat, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya, ia hanya ingin ibadah ini menjadi momen sakral, bukan sekadar konten harian untuk sosial media. Ketika Ramdan duduk sejenak di salah satu sudut, ia membuka ponsel, memeriksa jumlah likes dan komentar dari postingan sebelumnya. Ribuan pujian mengalir. Masya Allah, Pak Haji makin soleh. Senyumnya bikin adem, seperti dekat dengan Allah. Namun yang ia rasakan justru hampa. Satu kalimat pun tak mampu menyentuh jiwanya. Ia melihat sekeliling. Di seberangnya, seorang pemuda berkursi roda sedang berdoa dengan air mata yang terus mengalir. Di sebelahnya, seorang ibu tua memejamkan mata, bibirnya bergetar lirih melafalkan doa. Di kejauhan, seorang lelaki sujud lama sekali, tak peduli panas, debu, dan hiruk-pikuk sekitar. Ramdan mendadak merasa asing. Kenapa mereka bisa menangis, batinnya? Apa yang mereka rasakan, yang aku tidak punya? Ia menatap Ka'bah dari kejauhan lagi, kali ini tanpa kamera, tanpa senyum dibuat-buat. Namun tetap saja, tak ada getaran. Karena hatinya belum benar-benar mengetuk. Malam harinya, ketika semua tertidur, Ramdan diam-diam berdiri di balkon kamar hotel. Ia menatap Masjidil Haram, yang masih ramai meski waktu menunjukkan lewat tengah malam. Dengan suara sangat pelan, nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Ya Allah." Lalu terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak. Ia mencoba melanjutkan, "Kalau engkau benar-benar mendengar, aku minta." Tapi kata-katanya terhenti. Lidahnya keluh. Air matanya tak turun. Doa itu tak pernah selesai. Tak pernah terucap, karena hatinya belum tahu bagaimana caranya bicara. Keesokan paginya, tubuh Ramdan terasa berat. Ia terbangun dengan kepala pening dan dada sesak. Tapi ia tak mengindahkannya. Ia bersiap seperti biasa, baju ihram rapi, kamera tim sudah standby, dan senyum, "Haji keren," kembali dipasang. Tujuan hari ini adalah Mina, tempat pelemparan jumrah. Pastikan angle-nya bagus, ya. Kita ambil dari belakang pas aku lempar batu, ucapnya sambil memeriksa lensa kamera. Bu Yanti hanya menunduk, lelah berkata-kata. Setiba di lokasi, jemaah begitu padat. Ramdan mencoba menembus kerumunan sambil menjaga pose. Tapi saat ia mengangkat tangan untuk melempar batu pertama, ia terhuyung. Langit mendadak berputar. Tanah di bawahnya bergelombang. Bukan gempa, bukan juga ilusi. Ia merasa seakan bumi tak stabil, seperti berjalan di atas pasir yang hidup, menelan sedikit demi sedikit. "Ada apa ini?" bisiknya, tubuh mulai gemetar. Orang-orang di sekitarnya biasa saja.
Mereka terus melangkah, terus berzikir. Tapi ia seolah berjalan di dunia yang berbeda. Ia terjatuh berlutut, telapak tangannya menyentuh permukaan tanah, dan detik itu juga, getaran halus terasa langsung ke jantung. "Ramdan!" panggil Bu Yanti panik. Ia berlari menghampiri suaminya, membantu berdiri. Tapi Ramdan hanya menatap tanah, seperti baru menyadari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia menoleh ke sekeliling. Jutaan orang, tapi ia merasa sendirian. Lebih aneh lagi, semua alat dokumentasi yang mereka bawa, kamera, drone, bahkan ponsel, mendadak mati total. Layarnya hitam. Memori internal kosong, seolah terhapus. "Ini, gak mungkin, semua rusak sekaligus," gumam kameraman mereka. Ramdan duduk di sebuah batu. Nafasnya tidak teratur. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Tak berdaya. Tak punya kendali. Di benaknya, terngiang kembali suara mimpi beberapa malam lalu. "Apa yang kau cari di rumahku, jika engkau tak pernah mengingatku?" Ia menunduk. Tanah di bawahnya berhenti bergetar. Tapi hatinya justru mulai goyah. Ramdan berdiri perlahan. Kakinya masih gemetar. Ia menatap ke arah Bu Yanti yang sibuk memanggil petugas untuk meminta pertolongan, lalu kembali ke kerumunan. "Aku butuh udara," katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Tanpa menunggu siapapun, Ramdan melangkah keluar dari tenda. Tak tahu hendak kemana, ia hanya mengikuti aliran manusia. Namun anehnya, setiap orang yang ia tanya tak menjawab. Mereka hanya berjalan melewatinya, menunduk atau memalingkan wajah. "Maaf, ini jalan ke tenda mana ya?" tanyanya pada seorang pria. Tak ada jawaban. Ia coba lagi ke yang lain. Tetap tak ada tanggapan. "Kenapa kalian diam?" bisiknya panik. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin membasahi punggung. Ia melihat sekeliling, ribuan orang, tetapi semua terasa asing. Wajah-wajah tak dikenalnya, dan satu hal yang aneh, ia seperti tak terdengar, tak terlihat. Ramdan mempercepat langkah. "Bu Yanti," panggilnya, berharap istrinya muncul dari kerumunan. Tapi yang terdengar hanyalah gemuruh doa dan seruan takbir dari para jemaah. Ia mulai berlari, menyusuri lorong-lorong tenda, namun semuanya terlihat serupa. Seolah tempat itu berubah bentuk setiap kali ia melintasinya. Langit mendung menggantung, dan angin panas berembus membawa debu-debu halus yang menyesakkan. Lelah, Ramdan akhirnya duduk di bawah pohon kurma kecil di pinggiran area Mina. Di sana, suara menjadi lebih hening, terlalu hening. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar lagi. Kali ini lebih kuat. Ia menatap ke bawah, ngeri, saat batu-batu kecil di sekelilingnya mulai bergerak perlahan. Suara seperti bisikan muncul, samar namun menusuk. "Ramdan, mengapa kau datang jika tak membawa hati?" Ia memejamkan mata. "Ini nyata atau aku gila?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin dan gemuruh samar dari perut bumi. Ketika ia membuka mata, seorang pria tua berdiri tak jauh darinya, mengenakan jubah lusuh dan menatapnya tajam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam, menembus lapisan ego Ramdan yang mulai retak. Ramdan berdiri perlahan, langkahnya ragu. "Siapa Anda?" tanyanya. Namun lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan jejak kaki yang menghilang satu persatu di atas tanah berpasir. Dengan langkah tertatih, Ramdan mencoba mengikuti jejak kaki lelaki tua itu, namun jejak itu lenyap satu persatu, seolah bumi sendiri tak ingin menyimpan bekasnya. Ramdan berhenti. Nafasnya tersengal. "Tunggu, jangan pergi," lirihnya nyaris tak terdengar. Namun lelaki itu telah menghilang di balik barisan tenda. Ia terduduk di atas tanah yang mulai menghangat, padahal matahari sudah condong ke barat. Tangannya gemetar, bukan karena panas, tapi karena rasa takut yang makin tak terbendung. Bukan takut tersesat, tapi takut akan arti dari semua ini. Untuk pertama kalinya,
Ia menatap Ka'bah yang tampak kecil dari kejauhan dengan rasa bersalah yang menusuk. Bukan sekadar tempat suci, tapi rumahnya. Dan selama ini, ia hanya menjadikannya latar belakang untuk fotonya. Di tengah kepasrahannya, suara lembut namun tegas menyapa dari arah belakang. "Wahai anak manusia, apa yang kau cari di sini jika bukan Dia yang menciptakan tempat ini?" Ramdan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin gurun yang mengibaskan debu ke wajahnya. Tapi suara itu seperti menancap langsung ke dadanya. Ia menunduk, lalu tanpa sadar, jatuh bersujud. Bukan sujud untuk dipotret. Bukan sujud karena dilihat orang. Tapi karena hatinya benar-benar tak mampu berdiri lagi di hadapan Zat yang Maha Besar. "Ya Allah, aku salah. Aku sombong. Aku malu. Tapi jangan Engkau buang aku dari rumah MU." Air mata yang lama ia tahan kini mengalir deras. Dada yang selama ini dipenuhi ambisi, tiba-tiba terasa ringan. Ia tidak tahu berapa lama ia sujud, tapi ketika ia bangkit, suasana di sekitarnya tampak berbeda. Langit lebih jernih, hawa lebih sejuk. Dan, dari kejauhan, ia melihat Bu Yanti berjalan tergesa-gesa ke arahnya sambil menangis. "Ramdan, ya Allah, kamu di sini. Kami semua mencarimu." Ramdan bangkit dan memeluk istrinya. Ia tak berkata apa-apa. Tapi pelukan itu cukup untuk menyampaikan bahwa dirinya yang lama telah hancur, dan kini lahir yang baru. Ramdan terisak di bahu istrinya. Tangannya menggenggam erat pakaian Bu Yanti seolah takut kesadaran itu akan kembali kabur. Tangis keduanya pecah, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menemukan. Bu Yanti mengusap wajah suaminya yang basah. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Ramdan hanya mengangguk, lalu menatap ke arah Ka'bah. "Aku akhirnya mengerti, Yanti. Selama ini aku datang ke rumah Allah dengan tangan kosong, tapi penuh topeng. Aku pikir cukup datang. Tapi ternyata, yang diminta Allah bukan jasadku, tapi hatiku." Mereka duduk berdua di lantai marmer, di tengah jemaah yang lalu lalang. Ramdan mulai bercerita tentang mimpi-mimpinya, tentang lelaki berjubah putih, dan tentang suara yang menegur hatinya langsung. Tak lama kemudian, tim rombongan datang. Salah satu panitia berlari tergesa. "Pak Haji Ramdan, astagfirullah, Bapak kemana saja? Kami sudah cari kemana-mana." GPS-nya hilang sinyal, dan kamera yang dibawa tim, semuanya rusak, seolah tidak pernah merekam apa-apa. Ramdan tersenyum tenang. "Biarkan saja," ucapnya. "Mungkin memang harus begitu." Ia lalu berdiri, dan mengajak istrinya menuju multazam. Di sana, tempat yang katanya paling mustajab untuk berdoa, Ramdan menempelkan dada dan pipinya ke dinding Ka'bah. Ia berdoa, namun kali ini tanpa kamera, tanpa sorotan, tanpa gengsi. Tangannya gemetar, air matanya mengalir, tapi jiwanya tenang. Di hadapan rumah Allah, Ramdan tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, tidak meminta pujian. Ia hanya memohon satu hal, diberi kekuatan untuk terus ingat bahwa dunia ini sementara, dan Allah lah segalanya. Ia merasa seolah bumi yang tadi mengguncangnya, kini memeluknya. Bukan untuk menelan, tapi untuk menerima. Setelah sekian lama berjalan dalam kebutaan rohani, Ramdan akhirnya pulang ke tanah air bukan sebagai haji yang berpengaruh, tapi sebagai lelaki yang baru belajar mengenal Tuhannya. Tak ada video dokumentasi seperti yang direncanakan. Semua rekaman selama di tanah suci rusak. Kamera rusak, drone jatuh, bahkan akun media sosialnya sempat diretas dan semua unggahan lenyap. Anehnya, Ramdan justru merasa lega. Bandara Soekarno-Hatta disesaki penyambut rombongan haji. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Selamat datang Haji Ramdan, tokoh inspiratif kota kita," dibentangkan. Wartawan lokal menunggu dengan kamera menyala. Tapi Ramdan menunduk, melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Saat seorang wartawan mendekat dan bertanya,
"Pak Haji, bagaimana rasanya berhaji tahun ini? Apa yang Bapak bawa pulang untuk masyarakat?" Ramdan hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Yang saya bawa bukan oleh-oleh, tapi ketakutan." Wartawan itu terdiam. "Ketakutan?" Ramdan menatap lurus. "Takut kalau saya kembali menjadi Ramdan yang dulu." Hari-hari selanjutnya, banyak yang heran melihat perubahan drastis dirinya. Ia tak lagi duduk di barisan depan acara-acara besar. Tak lagi tampil dalam billboard iklan masjid atau video CSR. Ia justru mulai sering terlihat salat di masjid kecil di ujung gang, dengan pakaian sederhana, bersama warga biasa. Ia juga mulai banyak diam. Tapi diamnya bukan hampa, melainkan penuh isi. Ia mulai menulis diari, bukan untuk diterbitkan, tapi untuk mencatat dosa-dosanya dan rasa syukurnya. Saat seseorang bertanya kenapa ia tak lagi aktif membagikan foto-foto religius di media sosial, Ramdan menjawab lirih, "Ada cahaya yang lebih terang daripada kamera, dan itu hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih." Suatu sore, ia duduk berdua bersama Bu Yanti di teras rumah. Angin berhembus pelan. Burung-burung kembali ke sarang. "Yanti," katanya sambil menatap langit, "kalau aku mati nanti, jangan tulis Haji Ramdan di batu nisanku." "Kenapa?" tanya istrinya lembut. "Karena yang Allah lihat bukan gelar, tapi apakah aku pernah sungguh-sungguh tunduk padanya." Mereka terdiam. Hanya angin yang menjawab, dan damai menyelimuti hati keduanya.